Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Bela Diri bab 631. 3 sekte dan 6 klan. Berdasarkan yang diketahui Luo Xiu, hanya ada sedikit kekuatan di dalam dunia dewa yang memiliki dukungan dari Raja Dewa, dan ada istilah 3 sekte dan 6 klan. 3 sekte tersebut adalah Sekte Pedang Huang Tian, Sekte Guang Han, dan Sekte Taixi. 6 klan adalah klan Zhao, klan Su, klan Wu, klan Bu, klan Qi, dan klan Bai. Di antara mereka, klan Zhao adalah kekuatan terbesar. Konon, dewa yang membuka dunia dewa adalah leluhur dari klan Zhao. Luo Xiu melihat sebuah manik bercahaya menggantung di langit, di dalamnya terdapat dunia dengan pemandangan gunung dan sungai, matahari dan bulan, sungai, danau, serta laut, lengkap segalanya. Ini adalah manik para dewa, harta suci milik klan Zhao yang terdiri dari 28 manik. Setiap manik mengandung satu dunia, yang disebut 28 manik para dewa. Kini, salah satu manik para dewa digunakan, menunjukkan betapa pentingnya klan Zhao terhadap istana kuno Kuningan. Ketika Luo Xiu menatap dunia di dalam manik tersebut, ia melihat belasan ahli seni bela diri duduk bersila, memancarkan aura yang sangat dalam. Salah satu pria muda di antara mereka sepertinya menyadari tatapan Luo Xiu, perlahan membuka matanya, dengan pandangan sombong dan arogan, memalingkan kepala ke arah Luo Xiu, mendengus dengan nada penuh penghinaan dan meremehkan. Dengusan yang tampaknya biasa ini mengandung gelombang serangan jiwa, membuat alam kesadaran Luo Xiu bergetar sedikit. Jika itu ahli bela diri biasa, hanya dengan terpecahnya alam kesadaran, nyawa mereka akan berakhir. Hanya karena satu tatapan, ia menampakkan niat membunuh yang demikian, membuat Luo Xiu sedikit mengerutkan kening, diam-diam merasa klan Zhao sangatlah otoriter. Melihat Luo Xiu baik-baik saja, pemuda dari klan Zhao itu sedikit terkejut, kemudian mengalihkan pandangannya tanpa peduli lagi. Sebagai murid klan Zhao, ia sangat angkuh. Tanpa izinnya, siapapun yang berani melihatnya akan mati hanya dengan sekali dengusan jika mereka di bawah Raja Dewa. Namun, orang ini tidak mati, yang menunjukkan bahwa dia berada di tingkat Raja Dewa atau lebih, memiliki hak untuk melihatnya. Raja Dewa Muda, Luo Xiu pun mengalihkan pandangannya, tidak ingin bertikai dengan orang klan Zhao saat ini. Usia yang ia maksud berbeda dari orang lain. Pada tingkat di atas Dewa Iblis, usia beberapa ribu atau bahkan puluhan ribu tahun masih dianggap muda. Namun, bagi Luo Xiu, yang ia maksud dengan muda adalah tidak jauh berbeda dengan usianya sendiri. Usia memang tidak terlihat dari mata, tetapi dia memiliki firasat bahwa pemuda klan Zhao yang ia lihat tadi tidak lebih dari 100 tahun. Seorang Raja Dewa yang belum berusia 100 tahun, bakat bela dirinya benar-benar luar biasa. Namun, Luo Xiu tidak merasa terkejut, karena di dunia dewa, hukum alam lebih sempurna dan lingkungan latihan sangat baik, sehingga peluang munculnya bakat besar lebih tinggi. Seperti jenius di alam bintang yang bisa mencapai Dewa Iblis dalam 100 tahun, di dunia dewa hal itu sama sekali tidak luar biasa. Bahkan di dunia dewa, mencapai tingkat dewa dalam 100 tahun baru bisa dianggap sebagai jenius. Jika mencapai tingkat Raja Dewa, itu adalah jenius tingkat tertinggi, masing-masing adalah bakat luar biasa dari surga. Dengan bakatku, bahkan tidak layak disebut jenius, Luo Xiu mendengus, namun tidak merasa tertekan. Meskipun level kultivasinya tidak tinggi, itu bukan karena dia lambat, melainkan karena terobosannya lebih sulit dari orang lain. Apalagi, kekuatannya saat ini sudah di tingkat Raja Dewa, setara dengan para bakat luar biasa di dunia dewa. Sebagian besar orang yang berkumpul di sekitar istana kuno Kuningan berasal dari kekuatan-kekuatan besar di dunia dewa. Terutama posisi di depan didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar, sementara para kultivator independen hanya bisa di belakang, dan jika maju ke depan, mereka akan diusir. Teman Dao Liu, saat itu, Li Chang melihat Luo Xiu dan segera mendekat dengan antusias, menyapanya dengan ramah. Ternyata teman Dao Li Chang. Luo Xiu membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Hehe, sudah beberapa hari kita berpisah, dunia dewa ini sangat luas, tak disangka kita bertemu lagi. Sepertinya kita memiliki takdir yang baik, Li Chang tersenyum. Teman Dao, apakah Anda juga datang untuk istana kuno Kuningan? Namun, tempat ini dikuasai oleh kekuatan-kekuatan besar, sehingga sulit bagi kultivator independen untuk mendekat. Mata Li Chang menyipit sedikit, berkata kepada Luo Xiu, jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengenalkan Anda. Anda bisa sementara menjadi tamu di Sekte Dewa Ungu, ke basis kami. Luo Xiu tentu mengerti bahwa Li Chang mengatakan ini sebenarnya untuk menariknya bergabung, tetapi dia memang membutuhkan status dan latar belakang seperti itu. Jika tidak, kekuatan-kekuatan besar di depan tidak akan membiarkannya mendekat ke istana kuno Kuningan. Maka saya berterima kasih, teman Dao.
Luo Xiu mengangguk. Dipimpin oleh Li Chang, Luo Xiu dan dia terbang menuju basis Sekte Dewa Ungu, melewati beberapa kekuatan lain tanpa hambatan. Meskipun Sekte Dewa Ungu bukan kekuatan Raja Dewa di dunia dewa, ia tetap kekuatan Raja Dewa tingkat atas, dan banyak sekte serta keluarga yang akan menghormati mereka. Tetua Ding, ini adalah teman Dao Liu yang sudah saya ceritakan. Li Chang memperkenalkan Luo Xiu kepada pria parubaya yang memimpin Sekte Dewa Ungu. Hehe, selamat datang, teman Dao, menjadi bagian dari Sekte Dewa Ungu. Pria parubaya itu tersenyum ramah, memperlakukan Luo Xiu dengan penuh sopan santun, tanpa sedikit pun kesombongan yang biasanya berasal dari status dan kedudukan, membuat orang merasa nyaman. Pria ini bernama Ding Buqiu, terlihat parubaya, menandakan kekuatannya berada pada puncak perjalanan seni bela diri, dengan tingkat ke-7 Raja Dewa. Dia memiliki sedikit peluang untuk melangkah lebih jauh. Ding Buqiu memiliki kedudukan yang jelas lebih tinggi daripada Li Chang, karena Li Chang sudah tampak tua, menandakan akhir dari perjalanan seni bela diri dan kekuatannya menurun. Perjalanan seni bela diri bagai mendayung melawan arus, jika tidak maju maka akan mundur. Luo Xiu terlihat masih sangat muda, seperti remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun, usia yang menunjukkan potensi yang luar biasa besar. Inilah sebabnya mengapa Li Chang begitu berusaha keras untuk merekrutnya. Luo Xiu memberi hormat dengan tangan digenggam, berdiri bersama Li Chang. Selain Ding Buqiu, Sekte Dewa Ungu juga memiliki 3 Raja Dewa yang hadir, 1 di tahap awal, dan 2 lagi di tahap menengah. Tidak termasuk para ahli yang menjaga gerbang utama Sekte Dewa Ungu, di sini sudah ada 5 Raja Dewa, dengan 1 di tahap akhir, 2 di tahap menengah, dan 2 di tahap awal. Ini membuat Luo Xiu bertanya-tanya, betapa dalamnya kekuatan dari kekuatan yang memiliki Raja Dewa di dunia dewa ini. Dia mengangkat pandangannya, melihat bahwa setiap kekuatan menguasai area masing-masing, dan perhatian mereka semua tertuju pada istana kuno Kuningan yang berada ribuan mil jauhnya. Meskipun jaraknya ribuan mil, istana kuno itu masih tampak megah dan menjulang dari kejauhan. Jika didekati, ukurannya akan lebih luar biasa lagi. Duar, terdengar suara gemuruh, tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh dunia, dan pintu besar istana kuno Kuningan mulai terbuka perlahan di tengah getaran. Dalam sekejap, para ahli seni bela diri dari berbagai kekuatan memancarkan cahaya di mata mereka. Istana kuno telah terbuka, ini satu-satunya waktu kita bisa masuk. Semua orang langsung bergerak, dan Luo Xiu melihat Ding Buqiu melompat dengan kecepatan seperti kilat, masuk ke area yang bercahaya dari istana kuno yang mencakup ribuan mil. Begitu memasuki area tersebut, tingkat kultivasi seseorang akan langsung ditekan, tetapi Luo Xiu tidak merasakan bahwa kekuatannya ditekan. Semakin dekat dengan istana kuno Kuningan, ekspresi Luo Xiu menjadi semakin serius, karena manik kehidupan dan kematian dalam alam pikirannya mulai memancarkan kehangatan. Di atas pintu yang terbuka, pandangan Luo Xiu tertuju pada tulisan yang terpahat di sana. Meski tidak ada yang bisa memahami tulisan itu dan tampak seperti coretan tak berarti, Luo Xiu dapat langsung memahaminya. Setiap karakter tersebut mengandung rahasia mendalam dari hukum kehidupan dan kematian. Ini benar-benar istana reinkarnasi. Tulisan di atas pintu itu adalah kata-kata istana reinkarnasi. Di balik pintu besar yang terbuka, tampak kegelapan yang dalam seperti langit berbintang, dan semua orang berlomba-lomba masuk. Sebelum Luo Xiu datang, pintu istana kuno ini telah terbuka 3 kali. Setiap kali terbuka, banyak orang masuk, ada yang keluar setelah beberapa waktu, namun ada pula yang tidak pernah kembali. Tingkat kematian di dalamnya mencapai 50% dan sangat pasti. Dari 100 orang yang masuk, hanya 50 yang keluar, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, siapapun yang masuk memiliki peluang 50% untuk mati. Para ahli bela diri sangat percaya diri pada kemampuan mereka sendiri, sehingga meski mengetahui risikonya, mereka tetap maju, mengharapkan keberuntungan dan kesempatan langka. Karena mereka yang selamat mendapatkan kekuatan dan kesempatan luar biasa. Wus, di sekitar istana kuno, muncul rune yang bersinar, yang kadang terlihat dan kadang tidak, sulit ditangkap dengan mata telanjang. Hanya dengan kekuatan pikiran, mereka dapat merasakan sedikit aliran energi di baliknya. Teknik penguatan tubuh kuno, para ahli dari kekuatan besar berhenti, tidak terburu-buru masuk, melainkan memfokuskan kekuatan pikiran mereka pada rune di sekitar istana kuno, berharap bisa memahami rahasia teknik penguatan tubuh kuno yang terkandung di dalamnya. Luo Xiu memperhatikan bahwa yang berusaha memahami rune-rune tersebut adalah para Raja Dewa dari 3 sekte dan 6 klan. Mereka tidak akan masuk istana untuk mempertaruhkan nyawa demi peluang, namun rune yang menyimpan teknik penguatan tubuh kuno ini justru lebih penting bagi mereka. Berbeda dari yang lain, saat Luo Xiu mengarahkan pandangannya ke rune-rune tersebut, sebuah rune terbentuk dalam pikirannya, mengelilingi manik kehidupan dan kematian, berputar dan menari seperti kupu-kupu. Setelah sebuah rune muncul dalam pikirannya,
rune baru akan muncul di sekitar istana kuno. Lalu rune dalam alam pikiran Luo Xiu pun bertambah banyak. Beberapa saat kemudian, rune di sekitar istana tidak lagi muncul, dan para raja dewa dari 3 sekte dan 6 klan mengerutkan kening, karena ini adalah kali keempat mereka mencoba memahaminya, tetapi masih belum ada hasil. Pada saat yang sama, pintu istana bergerak hendak menutup. Luo Xiu mengaktifkan sayap naga hijau di punggungnya dan menerapkan hukum ruang, bergerak dengan kecepatan secepat kilat, masuk ke dalam pintu yang akan tertutup itu. Saat itu, dalam pikirannya, rune yang mengelilingi manik kehidupan dan kematian mulai terhubung satu sama lain, membentuk sebuah teks suci. Rahasia dari 108 titik vital tubuh manusia. Luo Xiu sangat gembira. Rune-rune ini berjumlah 18, dan setiap rune terkait dengan satu titik vital tubuh manusia, saling berkaitan antara lengan kiri dan lengan kanan. Tubuh manusia ibarat alam semesta memiliki 4 kutub, yang masing-masing mewakili 4 anggota tubuh. Dalam hukum alam, 4 kutub tersebut adalah 4 hukum tertinggi yang melambangkan kehidupan, kematian, ruang, dan waktu. Berbeda dari teknik rusak yang pernah diajarkan Hong Tian, rune-rune yang Luo Xiu peroleh ini mengandung esensi yang lengkap, menjelaskan bahwa lengan kiri manusia terkait dengan kehidupan, dengan 18 titik vital yang mewakili hukum kehidupan, sedangkan lengan kanan terkait dengan kematian. Kini, Luo Xiu hanya perlu membuka 1 titik lagi di lengan kirinya, dan jika berhasil membuka semua 18 titik, maka hukum kehidupan yang tak terhingga akan terkandung di dalamnya. Saat mencapai tingkat dewa, dan mulai melatih 18 titik di lengan kanan, dia akan mendapatkan aliran hukum kematian, yang memungkinkan terobosan baru dalam memahami hukum kehidupan dan kematian. Bersambung.